Malam para pendengar ruang dongeng yang berbahagia. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang ibu yang ada di pinggir sawah. Ini kisah nyata loh, kejadian benar. Begini ceritanya. Saya mempunyai seorang teman, sebut saja Mary. Mary ini secara materi berkecukupan. Jadi hobinya tuh dugem. Hampir tiap malam dia pergi dugem. Suatu malam sepulang dari dugem, Mary melintasi arah Titian Indah menuju ke kompleksnya. Saat itu sudah menjelang dini hari, ya sekitar 2.30. Memang Mary selalu melewati arah itu karena mengantarkan temannya dahulu baru menuju arah kompleknya. Walaupun dalam dugem dia suka minum beralkohol, tapi bagi dia tidak mempengaruhi kondisi primanya. Dia tetap bisa nyetir dengan baik. Nah, pada saat dia sedang menyetir, tiba-tiba dia melihat seorang ibu menggendong anak. Ibu itu berpakaian memakai kebaya, berkain kebat, dan berkerudung seperti layaknya seorang wanita Jawa. Mary merasa iba. Ada dini hari ini ada seorang ibu dan memeluk anaknya. Lalu Mary berhentilah. Dan ibu itu ingin menumpang, kebetulan arahnya searah dengan komplek Mary. Dalam perjalanan, Mary bercakap-cakap. Dan Mary memulai percakapan itu. "Anak ibu sakit," kata Mary. "Iya," jawab ibu itu berlahan. Mary merasa kasihan dan iba terhadap ibu itu. Mungkin dia membutuhkan biaya untuk berobat. Lalu Mary berjanji ingin memberikan uang, tapi bingung juga kalau dikasih sekarang, karena tasnya ada di belakang jok belakang mobil. Dia pikir, nanti saja deh setelah ibu itu turun. "Ibu, nanti bawa anak ibu ke dokter ya. Sekalian saya kasih uang untuk berobatnya." Mary mengelus-ngelus kepala anak tersebut. Namun Mary tidak pernah menoleh sedikit pun ke arah anak itu maupun ke ibu. Dia tetap fokus ke depan. "Iya mbak, terima kasih," jawab ibu pelan. Lalu ibu itu berkata lagi, "Mbak, sebenarnya mbak itu orang baik." Tiba-tiba Mary heran. Orang suka dugem gini masih dibilang orang baik. Tapi Mary gak peduli, masih tetap terus menyetir. Lalu ibu itu berkata, "Mbak, sebenarnya yang sakit saya," kata ibu itu. Lalu Mary bilang, "Sakit apa?" "Kaki saya." "Oh, kaki ibu." Lalu setelah ibu mengatakan kakinya, Mary terhentak. Lalu bergumam, "Ya Tuhan, ya Allah, tolong lindungi hambamu ini." "Mbak, iya ibu, kaki saya sakit." Mary entah kenapa tidak mau melirik sama sekali. Dia tetap fokus ke depan menyetir. "Coba lihat kaki saya mbak," kata ibu itu kepada Mary. Mary diam saja. "Mbak, lihatlah kaki saya." Dan dia terus-menerus meminta kakinya dilihat. Mary sama sekali tidak mau melihat kakinya. Sama sekali. Walaupun ibu itu memaksa. Entah kenapa, tiba-tiba ibu itu mengatakan, "Mbak, sudahlah, saya turun di sini saja." Mary menghentikan mobilnya. Dan setelah menghentikan mobilnya, lalu ibu itu berkata lagi, "Mbak, saya tidak bisa buka pintunya." Mary tersentak lagi. Buka pintunya? Memang sih tadi waktu saat ibu itu masuk juga Mary yang membukakan pintunya. Jadi Mary memang sempat melihat ibu itu berhadapan-hadapan. Tapi saat ini Mary tidak mau melihat kakinya sama sekali. "Mbak, tolonglah buka pintunya, saya tidak bisa buka pintunya," kata ibu itu lagi. Lalu
Mary mencoba membuka pintu tangan kirinya ke arah pintu penumpang di sampingnya. Namun matanya tetap ke arah ke depan. Dia tidak mau menunduk ataupun bagaimana. Karena secara logika, kalau Mary membuka pintu pasti dia menunduk ke arah kaki ibu tersebut. Namun dia matanya tetap lurus, tangannya hanya menjulur. Setelah ibu itu turun, Mary diam, lalu melihat sekeliling-kelilingnya. Rupanya ada pohon beringin besar di situ, dan ibu itu memang berhenti di pohon beringin itu. Mobil Mary diarahkan jalan sebentar sekitar 50 meter. Lalu dia teringat, oh, saya belum memberikan apa-apa kepada ibu itu. Mary teringat berniat ingin memberikan uang untuk ibu itu. Lalu berhentilah di perempatan jalan yang ada jembatan, karena komplek Mary itu di seberang jalan tersebut, jadi tidak berapa jauh. Setelah Mary menengok ke belakang, dia tidak melihat siapapun. Dia hanya melihat pohon beringin yang besar dan persawahan. Lalu terkaget dia. Dia bilang, memang pada saat ibu itu meminta kakinya untuk dilihat, Mary sudah berpikir bahwa ini bukan manusia. Mary yakin ini bukan manusia. Makanya Mary memohon perlindungan kepada Allah. Lalu Mary menerobos langsung ke arah komplek dan klakson kencang-kencang. Tin. Security-nya pun merasa heran. Setelah itu Mary langsung bablas ke rumahnya. Itu sekitar mulai jam 4-an ya, mulai terdengar ajan-ajan ngaji. Mary tersandar pada saat setelah di rumahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas perlindungan Engkau. Karena kalau mungkin saya melihat kakinya ibu itu, entah apa yang terjadi. Mungkin saya menabrak pohon beringin itu, atau saya nyebur ke dalam persawahan itu. Mungkin saya bisa celaka. Dari situ Mary sadar. Lalu Mary setelah mendengar azan subuh, Mary ngambil wudhu dan berikrar, mulai dari sekarang saya tidak mau dugem lagi. Itulah kisah nyata seorang teman saya. Memang pada dasarnya saya mengenal Mary itu adalah seorang wanita yang dermawan. Mungkin ini hidayah diberikan Allah dengan berbagai macam cara supaya dia mulai menjadi sadar kembali. Demikianlah para pemirsa, pendengar yang budiman dan berbahagia. Semoga cerita ini menjadi hikmah dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih dan selamat malam.